kita punya jiwa usaha ya, entrepreneurship. Nah, sekarang itu kan digitalisasi, itu semua berbahasa Inggris ya. Kita bisa jualan di Shopee atau juga dijualan di marketplace yang lain ya. Dan itu bisa lebih menjangkau semua kalangan dan global gitu atau bahkan internasional. Good afternoon everyone, salam sejahtera semuanya. Kembali lagi bersama saya Diani Darifah di ISP Talk IKIP Siliwangi. Kali ini podcastnya saya tidak sendirian, tentunya saya bersama Pak Muman di sini. Bapak bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Nah Bapak, di podcast kali ini tuh kita akan membahas suatu topik yang cukup menarik nih Bapak. Nah topik yang akan kita bahas kali ini tuh tentang bahasa Inggris, pentingnya bahasa Inggris di dalam dunia perkembangan pekerjaan gitu Pak. Baik. Ya, mungkin saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan topik kali ini ya Pak ya. Mungkin diawali dengan pertanyaan pertama teman-teman. Saya pengen tahu nih Pak, menurut Bapak gitu ya, seberapa penting sih bahasa Inggris di dalam dunia pekerjaan itu? Baik, saya izin menjawab pertanyaannya Neng ya. Ya baik. Pertanyaannya bagus sekali. Kalau berbicara masalah seberapa penting bahasa Inggris dalam dunia pekerjaan ya, memang Betul. sangat penting sekali ya. Karena memang kalau sekarang kan memang dituntut untuk bisa berbahasa Inggris ya, mau tidak mau. Ya meskipun Indonesia masih tertinggal, bahasa Inggris itu kan masih dikatakan atau menempatkan bahasa Inggris sebagai foreign language ya. Kita dalam segi bahasa sudah tertinggal sama Malaysia. Kalau Malaysia itu kan sudah second language. Nah, memang ini harus ya, mau tidak mau pemerintah harus mendorong masyarakatnya, khususnya milenial, anak muda ya, untuk mampu dalam berbahasa Inggris gitu. Karena ini memang sangat menunjang sekali, apalagi kalau didukung dengan kemampuan-kemampuan yang lain, soft skill seperti kemampuan dalam internet dan sebagainya gitu. Nah, ini akan sangat membantu sekali dalam perbaikan karir generasi milenial ke depan. Cukup menarik ya Pak, berbicara tentang bahasa Inggris di dalam ranah pekerjaan itu gitu ya. Mungkin ada poin plusnya nggak sih Pak, jika kita bisa berbahasa Inggris gitu di dalam dunia pekerjaan tuh? Oh sangat ya, sangat ada poin plusnya. Kita orang-orang akademik ya pastilah itu memang kalau bahasa Inggris itu kan suatu kewajiban yang memang harus dikuasai ya. Betul. Terlepas dari jurusan bahasa Inggris, apalagi di IKIP Siliwangi itu kan bahasa Inggris sudah menjadi kewajiban semua jurusan dalam mempelajarinya. Nah ini ada cerita sangat menarik sekali. Ya, jadi ketika orang memang bisa berbahasa Inggris itu akan berbeda dengan yang lain ya. Contoh misalkan dulu kan saya pernah ke Jawa Timur jadi Pare belajar bahasa Inggris, di mana seperti tukang beca gitu ya, kemudian juga mbak-mbak yang jualan di warteg gitu kan, mereka juga bisa bahasa Inggris dan itu menjadi nilai plus, itu pelanggannya itu banyak gitu. Jadi mereka penasaran dan mereka juga pernah diundang di salah satu stasiun televisi dan itu income-nya akan berbeda gitu ya dengan memang penjual yang seperti biasa saja. Apalagi kita sebagai akademisi yang kita juga punya kemampuan yang lain, di samping itu juga kita mampu berbahasa Inggris, itu akan sangat-sangat berbeda sekali. Betul sekali. Itu tuh bisa menjadi suatu ketertarikan tersendiri ya Pak dari si orang dari Betul. yang mempunyai pekerjaan itu. Betul. Selanjutnya nih Pak, apakah ada perbedaan yang jelas ketika kita mempelajari bahasa Inggris dalam dunia pekerjaan dan juga atau kayak itu karena minat kita sendiri aja gitu Pak? Apakah ada perbedaan yang signifikan yang jelas atau tidak? Pada dasarnya gini ya, jadi memang belajar bahasa Inggris itu mau aja dulu gitu ya. Mau aja dulu, apalagi misalkan para mahasiswa yang memang dia di luar jurusan bahasa Inggris. Nah di IKIP Siliwangi tanda kutip ya sedikit dipaksa untuk belajar bahasa Inggris, bahkan wajib ya. Jadi mulai aja dulu. Nah nanti kalau kita sudah menguasai basic, nah kita juga bisa belajar lebih fokus. Nah kebetulan kan di kita ada English for specific purposes ya, di mana itu menjadi bekal lebih
khususnya buat yang jurusan bahasa Inggris ketika para mahasiswa ingin meniti karir setelah lulus dari IKIP Siliwangi. Betul, berarti sebegitu pentingnya gitu ya Pak, peran bahasa Inggris tuh. Jadi kalau misalnya kita memiliki kemampuan dalam berbahasa Inggris itu menjadi poin tersendiri untuk diri kita sendiri dan tentunya banyak keuntungan yang bisa kita dapatkan ya, begitu ya Pak? Betul, sangat banyak sekali ya. Karena nomor satu itu adalah komunikasi. Jadi kalau kita hanya bisa bahasa Sunda, nah teman-teman kita juga kan hanya orang Sunda ya. Kalau kita bisa bahasa Indonesia, kita juga bisa berkomunikasi secara nasional. Apalagi kalau bisa bahasa Inggris, ya kita bisa berbicara secara global. Jadi teman kita itu tidak hanya di daerah-daerah saja ya. Kita juga bisa chatting melalui online ya dengan mungkin dengan orang-orang barat gitu, sambil kita praktek ya. Nah itu salah satu manfaat juga ya jika kita bisa berbahasa Inggris. Dan mungkin juga bisa dikembangkan, kita punya jiwa usaha ya, entrepreneurship. Nah sekarang itu kan digitalisasi, itu semua berbahasa Inggris ya. Kita bisa jualan di Shopee atau juga dijualan di marketplace yang lain ya. Dan itu bisa lebih menjangkau semua kalangan dan global gitu, atau bahkan internasional ya, daripada kita hanya menggunakan bahasa Indonesia gitu. Betul sekali. Wah, ternyata pembahasan kali ini sangat menarik ya Pak ya. Mungkin saya akan mengajukan pertanyaan terakhir untuk Bapak. Jadi kan di dalam pekerjaan itu pasti ada yang memerlukan bahasa Inggris ya Pak ya, di beberapa pekerjaan. Pada misalnya seperti di pariwisata, perhotelan, itu tuh pasti memerlukan yang namanya bahasa Inggris nih Pak. Betul. Nah, tetapi dalam bahasa Inggris dalam prospek mereka itu berbeda dengan kita yang sebagai istilahnya sebagai pengajar ya Pak, di mana bahasa Inggrisnya itu kita lebih dalam mempelajarinya. Nah, menurut Bapak nih, untuk kita mendapatkan bisa berbahasa Inggris sesuai dengan pekerjaan kita itu, apakah harus belajar seluruhan atau secara universal atau hanya dengan sesuai dengan prospek pekerjaan kita saja gitu, bahasa Inggrisnya gitu Pak? Nah, ini menarik nih ya. Memang ya saingannya ketat sekali gitu. Kalau kita ingin mendapatkan pekerjaan yang layak lah gitu ya. Layak itu dari segi apa ya, pekerjaannya, kemudian juga ya gajinya gitu. Memang ini sangat kompetitif sekali gitu. Nah, saran saya jadi kepada para mahasiswa khususnya yang ketika setelah lulus kuliah itu ingin memang mempermenangkan atau juga ya memenangkan kompetisi tersebut, maka kuasailah apa yang kalian cintai gitu. Ketika misalkan teman-teman kedepannya ingin kerja di perhotelan, ya kalau yang jurusan bahasa Inggris itu kan ada yang namanya ISP ya, seperti yang tadi saya sampaikan, English for Specific Purposes. Sok belajar sama dosennya secara mendalam gitu. Kemudian juga ketika teman-teman ingin misalkan menjadi pelaut ya, pelayar, itu juga sama, silakan ya. Jadi perdalam satu bidang yang kalian cintai gitu. Karena dengan cinta akan menghadirkan sebuah kenyamanan ya. Kalau kita belajar dan kita sudah nyaman, ilmu itu pasti langsung masuk tanpa kita sangat berusaha untuk melafalkan atau juga menghafal pocket-pocket yang memang sulit kita kuasai. Baik, mungkin saya akan memberi kesimpulan nih Pak ya, dari topik yang kita bahas kali ini. Mungkin dari semua yang sudah kita bahas, pertama-tama adalah kita harus mencintai dulu nih si bahasa Inggris itu tersendiri ya Pak ya. Betul. Jika kita sudah mencintai bahasa Inggris itu sendiri, nanti teman-teman akan mulai nyaman dengan belajar bahasa Inggris, dan nanti pun teman-teman akan mulai mengerti tanpa adanya paksaan tersendiri dari teman-teman. Nanti lama-lama teman-teman pasti akan nyaman dengan belajar bahasa Inggris dan mengerti seperti itu teman-teman. Nah, mungkin itu saja yang bisa kita bahas pada topik kali ini. Saya Diani Daripa dan saya Muhammad Nasional Fredek pamit undur diri. Dadah semuanya. Terima kasih. Terima kasih.